Kon TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah dimanapun Anda berada. Tidak lupa kita memanjatkan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kebaikan yang banyak sekali. Telah banyak memberikan kebaikan kepada kita semua, yang diantaranya kita bisa bermajelis semacam ini secara rutin sepekan sekali, dan juga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kita dengan yang lebih baik, semakin baik, semakin tinggi iman kita, sehingga kita bisa husnul khotimah. Amin. Kita sekarang sudah memasuki atau hari-hari pertengahan bulan Rajab, berarti semakin dekatlah bulan Ramadan. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri. Mudah-mudahan di bulan tersebut kita bisa benar-benar pada puncak semangat dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah langsung kita lanjutkan. Kemarin masih pembahasan tentang tartilul qiraah wa tahsinu sauti biha, tentang tartil, bagus dalam qiraah dan memperbagus suara dalam membaca tersebut. Jadi bagus, benar, dengan suara yang bagus sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Tapi kita lanjutkan, wa kana ya'muru bi tahsini sauti bil Qur'ani fayaqul. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbagus suara ketika membaca Quran. Fayaqul zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Quran, indahkanlah Quran dengan suara-suara kalian. Fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana hasana. Sungguhnya suara yang baik menambah Quran kebaikannya. Artinya Quran itu baik, barokah. Ketika dibaca dengan baik dan benar, semakin menambah kebaikannya. Ini juga ada isyarat. Seandainya dibaca dengan tidak baik, tidak benar, orang merasa tidak nyaman. Ini
Ketika dibaca dengan baik dan benar, orang lega, senang. Jadi ini tegas sekali. Mari kita berusaha untuk memperbagusi Al-Quran dengan suara-suara kita. Kita usahakan sebagus mungkin. Apakah harus meniru yang terkenal? Itu apakah termasuk memperbagusi? Kalau meniru masalah benar salahnya makhraj sifat, kalau kita memang tahu mereka yang kita tiru benar, ya tidak mengapa. Adapun meniru lagu bagaimana? Nah, kalau tidak takalluf, sederhana, karena sering mendengar akhirnya terpengaruh, maka tidak mengapa. Namun tidak perlu harus menyamakan. Takalub misalkan, jadi kadang-kadang seorang syekh berhenti. Berhentinya kita lihat itiror, artinya terpaksa. Akhirnya dia ulang lagi, maka kita ikut berhenti dulu, diulang lagi. Padahal sebenarnya tanpa mengulang kita bisa. Jadi tidak berhenti di situ, kita lanjut sedikit, berhenti. Namun kebetulan syekh yang kita favoritkan baca berhenti di situ karena terpaksa. Akhirnya dia ngulang sedikit, akhirnya berhenti di bagian selanjutnya tambah sedikit. Nah, ini nggak usah maksakan. Apalagi kalau salah gitu. Jadi bacanya salah. Ini sekali lagi, kalau sekedar kita berusaha meniru masalah makhraj, masalah sifat, masalah kekhusyuan, kita ingin seperti dia, maka tidak mengapa. Adapun lagu selama tidak takalluf, tidak memberatkan, tentunya juga tidak mengapa. Karena biasanya orang senang dengan bacaan-bacaan yang terkenal tadi. Selama sekali lagi tidak takalluf. Tidak kalau misalkan belum pernah mendengarkan, jadi setiap mau baca ngimami atau yang lainnya harus mendengar dulu syekh tersebut. Diulang-ulang lagunya sama baru dibaca, ini terlalu takalluf. Adapun sekedarnya karena kita hobi, kita senang, sehingga kita mengikuti secara otomatis, spontan, refleks, maka tentunya tidak mengapa. Kenapa? Karena ternyata suara mereka indah, dan kalau kita lihat orang meniru suara tadi, kita juga senang. Ini yang penting tidak takalluf yang berlebihan, titiknya harus sama, wakofnya harus sama, bahkan potongannya harus sama. Jadi kebetulan yang tersebar rekamannya potongannya pendek, ya ikut pendek. Intinya tidak memaksakan sebagaimana yang ada pada qiraah syekh, sekedarnya saja maka tidak mengapa, wallahu a'lam. Wa yaqul, beliau juga mengatakan, inna min ahsanin nasi sauta bil qur'ani alladzi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhsyallah. Sesungguhnya dari manusia yang terbaik suaranya dengan Quran. Jadi siapa yang baca Qurannya terbaik, yang bagus, yaitu yang kalau kalian mendengarnya, mendengar orang tadi membaca, kalian merasa, kalian menilai orang yang baca tadi takut kepada Allah. Dari gayanya, dari lagunya, itu kelihatan takut kepada Allah. Adapun kalau kalian menganggap tidak seperti itu, berarti kurang bagus. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litungdira qauman ma undira afum fahum ghafilun. Orang kan enggak merasa dia itu takut kepada Allah, hanya merasa baca lancar cepat. Enggak tahu mungkin targetnya baca 3 kali atau 10 kali atau 40 kali sehingga bacanya kelihatan cepat. Jadi yang dikejar itu khatamnya, selesainya.
dibatasi sehari, 3 hari, 2 hari, bagus. Namun sebenarnya tetap kalau ingin lebih itu bagus, boleh selama tajwidnya masih kena, tidak melanggar hukum-hukum tajwid. Masih orang paham, oh dia membaca Quran ayat ini, surat ini. Adapun terlalu berlebihan cepatnya maka terlarang. Tapi yang afdol, yang bagus, tentunya kalau kita membaca itu orang merasa kita itu takut kepada Allah. Ada khusyuk, ada tunduk, ada istilahnya apanya. Sepertinya itu ada istilahnya, kalau sedih ya sedih, kalau senang ya senang, kalau tinggi ya tinggi. Itu ada bahasanya apa kalau kita yang mau mengatakan. Jadi enggak dibaca sama itu enggak. Namanya khusyuk itu kan beda-beda, atau kadang tinggi, kadang rendah, kadang ini. Itu namanya takut kepada Allah, khusyuk. Maka termasuk dulu masalah rame juga masalah langgam Jawa, kan pernah rame kan ya di Indonesia ini langgam Jawa, Quran dibaca dengan langgam Jawa. Kalau masalah panjang pendeknya memang bisa benar, dengan langgam tersebut tidak merubah panjang pendek. Kita yakini ini masalah ini karena kita pernah mendengar sendiri yang menyuarakan dengan langgam Jawa Quran masalah panjang pendek tidak salah. Tapi kebetulan kalau kita cermati masalah intonasinya, seharusnya sedih, seharusnya bahagia, itu akan sama aja. Padahal kita dituntut tentunya membaca dengan perasaan. Maka tentunya beda. Wallahu alam. Kembali ini cuma sekedar info saja. Jadi kalau masalah panjang pendek memang mungkin tidak bisa disalahkan yang pakai langgam Jawa atau yang lainnya. Namun masalah makna penghayatan tentunya akan berbeda. Nah, ini sekali lagi tidak mungkin tanpa istilahnya merubah. Yang pasti ada nada tinggi, ada nada rendah, kadang begini, kadang begitu. Wallahu a'lam. Wa kana ya'muru bi taghanni fil Qur'ani fayaqul. Beliau memerintahkan untuk melakukan mengiramakan Quran. Fayaqul, beliau mengatakan ta'allamu kitaballah wa ta'ahadu. Pelajarilah kitab Allah wa ta'ahadu, jagalah sering. Termasuk apa? Cara menjaga adalah sering. Waqtanu, dan perhatikan, wa taghannau bih, dan indahkan, lakukan atau iramakan Quran tersebut. Fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, lawa asyadu tafalluta minal makhadi fil aqli. Jadi suruh mempelajari, suruh menjaga, suruh memperhatikan, suruh membaguskan, mengiramakan, karena dengan irama ini kadang-kadang orang lebih mantap dalam hafalan dan sebagainya. Demi zat yang jiwa pada tangannya, dia lebih mudah lepas dibanding onta dalam ikatannya. Jadi onta dengan talinya itu mudah lepas. Jadi Quran itu ya seperti itu, mudah lepas. Maka suruh pelajari, suruh sering menjaga, suruh perhatian, dan suruh mengiramakan. Karena termasuk menjaga kadang-kadang hafalan dengan irama. Seperti kita lihat nadhomah lah, sebelum ini nadhomah kan. Nahwu semua ada nadhomahnya untuk mempermudah ingatan. Wallahu a'lam. Wa yaqul laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan kelompok kami yang tidak mengindahkan suaranya dengan Quran. Jadi ini anjuran yang keras, kuat untuk kita perbaiki bacaan kita dalam Quran. Wa yaqulu ma adina Allahu li syai'in ma adina
wa fil lafzi ka'azanihi ka'idnihi linabiyyi. Ini husni saut, ada husna saut. Wa fil lafdin husna tarannum yataghanna bil qur'ani yajharu bih. Tidaklah Allah mengizinkan untuk sesuatu apa yang dia izinkan untuk nabinya, yaitu memperbagus suara. Dalam lapat yang wafi labdi kaidni. Jadi Allah tidaklah mengizinkan sesuatu sebagaimana izinnya terhadap nabi, yaitu memperbagus suara. Dalam lafaz yaitu bagusnya taronum dalam mendindangkan, dalam membacanya. Yataghanna bil Quran, yaitu suara yang bagus ketika membaca Quran dengan indah, yajharu bihi, mengeraskannya, menyuarakannya, didengar orang. Jadi memang diizinkan untuk didengar. Karena apa? Akan membawa keberkahan, kebaikan. Kalau sedekah ya boleh dimunculkan, namun tidak dimunculkan juga tidak mengapa, tidak mengurangi. Namun kalau Quran tanpa dimunculkan tentunya akan beda efeknya dibanding sedekah. Maka kadang-kadang ibadah-ibadah itu perlu dimunculkan. Salat jamaah dimunculkan. Jamaah di masjid-masjid, demikian juga qiraah Quran dimunculkan, disuarakan. Banyak orang yang gara-gara mendengar Quran insaf, sadar jadi orang baik, bahkan non muslim jadi muslim. Di antara kisah yang terkenal Umar bin Khattab, karena didengarkannya Quran lah, Quran disuarakanlah, maka beliau masuk Islam. Dalam riwayat ketika awal-awal dia memasuki Masjidil Haram, Rasulullah membaca surat Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Sangat bagus sekali bagi yang hafal Quran, atau silakan kalau nggak hafal membaca Quran, surat itu bagus sekali. Sampai-sampai Umar berpikiran, penyair ulung. Setelah dibacakan beberapa ayat yang agak lumayan panjang, hampir separuh mungkin, akhirnya berpikiran Umar penyair ulung. Namun yang dibaca Rasulullah ketika Umar berpikir seperti itu, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Itu bukan perkataan penyair loh ya. Kalian sedikit yang beriman. Akhirnya Umar berpikiran, oh bukan penyair tapi mungkin orang hebat ini. Kahin. Orang hebat bisa membaca perasaan. Tak komentari gini kok ganti. Tak komentari syair katanya bukan syair. Wala biqauli kahin. Bukan pula perkataan kahin, orang pintar, pujangga. Qalilan ma tadakkarun. Sedikit kalian yang mau mengambil pelajaran. Ini jadi Quran itu dia mulai terpikir tentang Islam. Akhirnya suatu saat nanti dia membaca Quran lagi, yaitu Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Intinya Quran itu diturunkan bukan supaya kamu sedih, repot, bukan. Ini peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia masuk Islam. Kisah yang lainnya juga ada. Sahabat ketika mendengar am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi apakah dia diciptakan tanpa apa-apa manusia ini, atau manusia menciptakan manusia? Hatinya copot sahabat, hampir hatiku copot. Kok bisa? Tidak mungkin. Jadi ketika ditanya apakah manusia menciptakan diri mereka sendiri, jawabannya tidak. Apakah tidak diciptakan tiba-tiba ada? Jawabannya juga tidak. Intinya mengingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang kafir
di Makkah saat awal-awal dakwah Islam, dengan Quran itu mereka sujud. Ketika Rasulullah membaca surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayat-ayat yang menegaskan tentang batilnya akidah mereka. Orang-orang kufar saat itu, mereka tercengang, mereka diam, nggak bisa membantah, dan terakhirnya mereka sujud mengikuti Rasulullah sujud. Ini menunjukkan Quran ketika disuarakan ada nilainya, ada pengaruhnya. Mari kita perbanyak untuk menyuarakan Quran. Ini. Wa qala li Abi Musa al-Asy'ari, wa qala li Abi Musa al-Asy'ari. Jadi beliau pernah mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, laqad ra'aituni wa ana astami'u li qira'atikal barihah laqad utita mismara min mazamiri ali Dawud. Faqala Abu Musa law alimtu makanak la habartu laka tahbira. Ini beliau juga pernah mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, aku telah melihat diriku ini ketika aku mendengarkan bacaamu Quran tadi malam. Jadi ketika larut malam, al-barihah dia mengatakan tengah malam lebih, al-lailah umum, al-barihah sudah tengah malam lebih. Sungguh engkau telah diberi suara yang bagus dari suara yang bagusnya Daud. Daud itu bacaannya bagus, menyenangkan. Maka Abu Musa dipuji oleh Rasul, kamu diberi suara yang bagus, suara yang indah, sebagaimana yang diberikan kepada Daud. Faqala Abu Musa menjawab, seandainya aku tahu engkau, kedudukanmu artinya engkau saat itu mendengar, sungguh aku akan perindah seindah-indahnya. Ini bukan berarti riya, bukan sum'ah. Artinya tabiat. Ketika didengar orang, diperhatikan orang, kita lebih berusaha untuk bagus. Ini. Dan untuk menyenangkan yang dengar. Ini kalau kita terkenal suaranya bagus, enak, itu disuruh diundang di mana, suruh baca, otomatis kita ingin menyenangkan mereka dengan membaca sebagusnya. Ini sekali lagi ini bukan karena riya atau yang lainnya, karena ingin lebih menyenangkan Rasulullah. Jadi dia ingin suara yang bagus itu tidak apa-apa didengar Rasulullah. Dia ingin Rasulullah lebih bahagia. Jadi seandainya aku tahu kedudukanmu saat itu, tentunya aku akan mengindahkannya, sangat mengindahkannya. Ini sekali lagi bukan karena riya dan sebagainya, tapi ingin menyenangkan oleh Rasulullah. Maka kalau kita disuruh baca orang lain, tidak mengapa kita perindah. Tidak apa-apa. Yang penting hindarilah asal-asalan ketika tidak ada orang lain. Ini sering kita katakan, bahwasanya yang kita perindah itu tidak semuanya adalah riya, tidak semuanya sum'ah. Terkadang adalah tabiat. Ketika jadi imam misalkan, ketika jadi imam didengar orang banyak, tentunya dia tabiatnya ingin bagus, biar tidak mengecewakan, biar orang senang sholat bersamanya. Ini semua tentunya adalah bukan riya, bukan sum'ah yang terlarang. Jadi orang asal-asalan tentunya akan membuat orang kecewa. Dan bahkan tadi ada penjelasan ketika kita perbaiki Quran akan menambah kebaikan Quran. Itu Quran itu sudah baik. Kalau kita baca dengan baik, orang akan senang
mendengarnya. Sekali lagi lafaz semacam ini dari sahabat ini bukan berarti pembahasan tentang riya dan sebagainya, bukan, tapi sekedar ingin membaguskan yang wajar, yang ya ingin menyenangkan orang yang mendengar bacaan kita. Bukan tujuannya dipuji oleh orang yang dengar bacaan kita. Tujuan kita menyenangkan, membahagiakan, melegakan saja. Atau ini mungkin tabiat. Ini yang tabiat itu tidak mengapa. Jadi ketika mau jadi imam taraweh, kita persiapan. Yang tak baca nanti ini tentunya tidak mengapa. Untuk lebih baiknya ke depan dalam bacaan kita. Beda dengan nggak jadi imam, mungkin nggak persiapan kan. Baca Quran rutinitas gitu aja. Bukan berarti nanti ketika persiapan mau jadi imam tadi kan masuk riya dan sebagainya, bukan. Tapi lebih untuk menyenangkan, membahagiakan, melegakan jamaah, mudah-mudahan termasuk tidak di riya yang terlarang. Wallahu a'lam. Al-fathu alal imam, membenarkan imam, mengingatkan imam ketika bacaannya salah atau dilupakan. Ketika imam dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau imam ragu, maka dianjurkan bagi makmum untuk menegur atau membenarkan, atau kalau berhenti melanjutkan, membuka. Ini kalau imamnya berhenti misalkan berarti kita buka. Mungkin dia lupa atau imamnya salah, maka kita benarkan. Intinya menegur, membenarkan imam ketika salah. Ini terutama bacaan. Kalau masalah gerakan nanti kan ada subhanallah. Ini bacaan maksudnya. Kalau nggak ngerti, nggak ngerti ya diam. Imamnya berhenti lama gitu, kita nggak hafal ya. Diam, gimana lagi? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ini. Wasanna sallallahu alaihi wasallam al-fatha 'ala al-imami idza lubisat alaihi al-qiraah. Rasulullah menganjurkan membuka atau mengingatkan imam ketika bacaannya lubisat, rancu atau dia tidak fokus, tidak bisa melanjutkan, atau dia salah dalam baca. Ketika imam salah atau tidak bisa melanjutkan, maka hendaknya makmum membenarkannya, membantunya. Faqad shalla sholatan faqara'a fiha falubisa alaih. Rasulullah pernah sholat dalam sebuah kesempatan, kemudian dia membaca dalam sholat tersebut falubisa alaih, dia bingung. Artinya apa? Enggak bisa neruskan. Falaman sarafa qal, selesai sholat beliau berkata li Ubay bin Ka'ab, salah satu penulis wahyu, salah satu penghafal Quran pada zaman-zaman awal yang utama bahkan ini as-sholaita ma'ana, kamu ikut sholat bersama kami? Qala na'am, iya. Qala fama mana'aka an taftaha alayya. Apa yang mencegah kamu tidak menegur aku, tidak membuka, tidak membantu? Misalkan kalau imam diam, kita yakin diamnya gara-gara lupa, maka hendaknya kita benarkan. Kalau diamnya belum, kita ragu lupa atau tidak, sebaiknya ditunggu dulu sebentar. Misalkan Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kan jadi ketika ada sabbihisma rabbikal a'la, itu kan dianjurkan untuk mengatakan subhana rabbiyal a'la. Tentunya butuh waktu kan? Sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kadang-kadang imam gitu. Namun kadang-kadang imam mau mempraktekkan, saya pernah dikeluhi ada seorang imam mengatakan, Ustadz, saya ingin mempraktekkan ini Ustadz, tapi sulit kalau jadi imam Ustadz, karena makmumnya nanti mesti nyeletuk alladzi khalaqa fasawwa, alladzi khalaqa fasawwa. Padahal saya enggak lupa ini. Ya enggak apa-apa, kita katakan kalau perlu enggak apa-apa menjelaskan sebelum sholat. Biar nanti di kemudian hari
Karena kita sering imami di suatu tempat, tidak usah menjelaskan lagi. Jadi menjelaskan itu kalau sekali 2 kali tidak mengapa. Nanti mau sujud tilawah. Nanti kalau ketika ada kita sujud bukan berarti karena lupa, tapi karena memang sujud tilawah. Tidak apa-apa dijelaskan biar tidak salah paham lagi. Sehingga ketika subhana rabbiyal a'la, dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Jadi sabbih isma rabbikal a'la, kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, makmumnya tidak menegur lagi. Ini sekali lagi, kalau yakin benar-benar imam lupa, kita tegur, kita teruskan, kita benarkan. Adapun kalau masih ragu, jangan-jangan imam ini tidak lupa, maka sebaiknya kita diam. Kita tidak membenarkan dulu. Ini apalagi ada korinah-korinah imam sedang menangis. Imam sedang menangis kan bukan karena lupa toh. Dia diamnya karena menangis. Atau ayat-ayat surga, jangan-jangan imamnya minta surga. Ayat-ayat neraka, jangan-jangan imamnya minta perlindungan dari neraka. Wallahu a'lam. Jadi ketika ditegur enggak usah marah-marah. Meskipun yang negur kadang-kadang benar-benar salah, ya sabarlah. Baik. Selanjutnya al-isti'adzatu wa taflu fi sholati lidafil waswasah. Jadi isti'adzah, berlindung kepada Allah. Dan at-tafl, yaitu meludah dikit, enggak sampai keluar banyak. Apa tafel itu gitu. Ketika sholat untuk menghilangkan was-was. Jadi untuk menghilangkan pikiran-pikiran selain sholat. Jadi kadang-kadang orang sholat tuh terganggu sekali pikirannya, maka membaca ta'awud sambil meludah ke kiri dikit. 3 kali. Ini dianjurkan. Dan ini termasuk cara-cara mengusir setan. Wa qala lahu Utsman ibnu Abil As. Utsman ibni Abil As radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Jadi wahai Rasulullah, syaitan telah menghalangi antara aku dan sholatku dan bacaanku, menggangguku. Ini enggak fokus, enggak konsen, enggak bisa khusyuk. Jadi ketika orang enggak bisa khusyuk, jadi pikirannya ngalor ngidul kesana kemari, ini berarti diganggu oleh syaitan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, daka syaitan. Itu syaitan. Yuqalu lahu khinzib. Namanya khinzib. Nama setannya siapa? Khinzib. Fa idza ahsastahu, kalau kamu merasa seperti itu, sudah mulai kacau bacaanmu, mikir ini mikir itu, enggak mikir fokus pada yang kita baca, baik Quran atau bacaan yang lainnya, dzikir yang lainnya, fata'awwad billahi min, berlindunglah kepada Allah darinya, dari khinzib tadi. Berlindung, meminta perlindungan kepada Allah dari khinzib tadi. Watful ala yasarik, meludahlah ringan ke kiri. Jadi tidak sekedar meniup tapi agak lebih banyak. Jadi kalau meniup itu kan meludah kan banyak, basok, meludah. Nafas itu meniup tapi enggak ada apa-apanya.
Nah, kalau ini tafel itu agak ada. Ini ke kiri. Salasan 3 kali. Fafa'altu qal fafa'alt. Maka beliau bercerita, aku kerjakan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalika fa'adhaballahu anni. Allah singkirkan setan tadi dariku, sehingga setelah itu sholatnya kusuk. Ya bismillah, coba jadi dicoba. Jadi enggak usah. Oh enggak mungkin. Enggak mungkin. Allah memudahkan orang-orang yang ingin dimudahkan. Orang yang minta kepada Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ar-ruku. Selanjutnya setelah baca, bagus dalam bacaan, menghindari digoda syaitan, maka acara selanjutnya atau rukun selanjutnya atau ibadah selanjutnya adalah ar-ruku. Sumakana sallallahu alaihi wasallam idza faragha minal qiraati sakata sakta. Beliau kalau selesai baca berhenti sebentar. Jadi tidak benar. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Ini salah. Satu minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ini juga salah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ini jadi ada napas, ada berhenti sejenak. Jadi setelah membaca tidak langsung rukuk. Meskipun ini bukan berarti lama sampai makmum selesai Al-Fatihah, bukan. Jadi kadang-kadang ada yang memahami ini kesempatan makmum baca Al-Fatihah bagi yang berpendapat membaca. Namun kalau ternyata makmumnya baca, kita nggak ingin memberi kesempatan, tapi kita dengar makmumnya baca, bolehkah kita memberi kesempatan? Jadi ketika kita lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita dengar belakang kita makmum kita alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dia itu perkeraskan bacaannya seolah-olah minta kita memberi kesempatan. Jangan segera rukuk. Gimana posisi semacam ini? Kalau memang kita dengar dan banyak seperti itu, masyarakatnya seperti itu semua, tidak mengapa. Jadi bukan berarti kita nambah, tetapi karena kita dengar makmum kita perlu mengejar kita, perlu waktu untuk membaca Al-Fatihah, maka kita kasih kesempatan. Ada hukum asal tidak perlu kalau nggak ada permintaan seperti itu. Kalau mereka minta. Ini wallahu alam kalau kita lihat di Masjid Nabawi dan sebagainya ketika Jum'ah, kita berpendapat, kami sendiri pribadi berpendapat tidak perlu qobliyah Jum'ah. Namun di sana itu masyarakat banyak yang qobliyah Jum'ah. Maka khotib selesai adzan itu nggak naik. Tunggu orang-orang qobliyah selesai baru naik. Ya mungkin karena apa? Kalau kita naik, ya membuat mereka wiswas, nggak khusyuk, dan banyak hal lah. Ketika mereka diberi kesempatan, mereka lega, senang, mau nerima kita. Wallahu alam. Kemarin juga sudah dibahas ketika Al-Fatihah waladdallin. Amin, kita dengar makmum alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya, kita tunggu sebentar, enggak apa-apa. Kalau enggak dengar apa-apa, ya langsung saja. Berhenti sebentar, langsung rukuk. Berhenti sebentar, waladdallin amin, yang wajar baru membaca surat. Enggak usah berhenti memberi kesempatan makmum. Kecuali tadi ada korina, ada indikasi belakang kita itu minta kesempatan. Minta kesempatan apa? Baca Al-Fatihah gitu. Dia membaca keras, sengaja memancing kita. Bagaimana kita bolehkah minta dengan mengeraskan bacaan?
Sebenarnya kalau darurat boleh. Imamnya terlalu cepat. Rakaat ketiga itu dia tetap kita baru ya karena ini sudah Allahu Akbar, maka kita lanjutkan. Ihdinas siratal, kita keraskan biar imam paham kita belum selesai Al-Fatihah, biar nanti selanjutnya enggak terlalu cepat. Jadi hukum asal boleh. Kalau memang itu darurat. Kalau tadi ya namanya orang, dia ingin baca, dia merasa kalau enggak baca enggak sah, maka dia keraskan, tentunya juga enggak mengapa. Meminta kepada kita sebagai imam untuk tunggu sebentar, sabar. Kalau kunut gimana? Nah, ini masuknya kunut ini. Jadi ketika kita selesai Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita Allahu Akbar, makmumnya kok lihat enggak sujud-sujud nih. Wah, ternyata setelah dicek-cek di CCTV atau kita tanya-tanya kunut duluan. Jadi habis kunut baru nyusul kita. Gimana itu? Ya wallah alam. Mungkin juga tidak mengapa ketika kita Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda, kita tahan dulu, kita zikir perbanyak. Di antara li rabbiyal hamd, kita terus zikir-zikir. Sekiranya kalau mereka mau baca kunut selesailah. Wallah alam, ini semua ya apa ya? Tidak ada dalilnya, namun ketika ada orang di belakang kita, makmum kita meminta sesuatu dengan seperti tadi, maka kita terima permintaannya. Orang mau sholat jamaah nepuk kita dari belakang, minta ikut jamaah, ya kita turuti meskipun tidak perlu nepuk sebenarnya itu. Tapi ya demikianlah, permintaan kita turuti. Wallah alam. Sekali lagi, yang benar tidak langsung rukuk, tunggu sebentar. Meskipun juga tidak terlalu lama, bukan berarti terlalu lama. Jadi memberi kesempatan, bukan kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah dan sebagainya, bukan. Tetapi seandainya memang ada dari makmum kelihatannya minta diberi kesempatan baca Al-Fatihah dengan dia mengeraskan bacaan. Jadi ketika kita sudah selesai, mungkin dia masbuk. Biasanya mereka membaca ketika kita selesai Al-Fatihah, dia membaca Al-Fatihah. Namun mungkin dia masbuk, dia datang kita sudah membaca surat, sehingga dia belum sempat baca Al-Fatihah. Maka ketika kita mau rukuk, selesai qiraah, dia segera membaca Al-Fatihah. Kalau kita dengar semacam ini, wallahu a'lam, insya Allah kita menunggu juga tidak mengapa. Kecuali nanti kita nasihati kepada dia, dia nurut, tidak usah diselesaikan, tidak apa-apa, ikut saja rukuk. Orangnya nurut, ya alhamdulillah. Namun kadang-kadang orang tidak menurut karena keyakinan memang beda. Wallahu a'lam. Jadi intinya jangan langsung lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, jangan. Tunggu dulu sebentar. Tidak lama menanti qiraah, tidak, kecuali kondisi tertentu yang kita sebutkan tadi. Summa rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat kedua tangannya alal wujuhi al mutaqaddimah, sebagaimana sifat-sifat penjelasan yang lalu, fi takbiratil iftitah, ketika takbir pertama. Jadi beliau mengangkat kedua tangannya, dan kemarin ada dua, setinggi bahu atau setinggi telinga. Ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan setinggi telinga saja, enggak boleh setinggi bahu. Jadi hadis-hadis yang mengatakan setinggi bahu dipahami oleh ulama ketika melihat sininya. Jadi akhirnya satu saja, yaitu agak tinggi. Jadi sekali lagi ada yang mengatakan boleh gini, boleh gini, boleh gini, bahu boleh gini, agak tinggi. Tetapi ada yang mengatakan harus gini. Karena hadis-hadis riwayat setinggi bahu, ada yang memahami ininya yang setinggi bahu. Jadi akhirnya gini, satu saja kaifiahnya, bukan gini. Karena hadis-hadis yang mengatakan setinggi bahu dipahami adalah ininya, bagian sininya. Wallahu alam. Kemudian dirapatkan, bukan gini, tapi dirapatkan yamuddu, madda yamuddu gini. Meluruskannya. Ini. Wa kabbara wa raka'a, kemudian beliau sambil baca takbir Allahu akbar dan ruku'. Wa amara bihima,
beliau memerintahkan dengan keduanya itu, yaitu mengangkat tangan berserta takbir. Faqala la innaha, jadi beliau pernah memerintahkan orang yang kurang bagus sholatnya, innaha la tatimu sholatu ahadikum hatta yusbigha al-wudu. Tidak sempurna sholat salah seorang di antara kalian sampai bagus dalam wudu, kama amarahullah, sebagaimana perintah Allah. Jadi minimal mengerjakan 4, kemudian tertib dan berurutan, tertib berurutan dan mualah, berkesinambungan, langsung selesai, tidak ditunda makan, tidak ditunda jalan-jalan, tidak ditunda yang lainnya, langsung selesai. Jadi 4 yang dibasuh minimal itu bersama, berurutan dan berkesinambungan. Jadi tidak boleh ditunda lama, langsung. Ini ditunda sebentar, tidak mengapa. Ditunda sebentar, benar. Ini kan tunda sebentar. Lepas jam, tunda sebentar. Ada telepon, ngangkat sebentar, afwan, sebentar lagi. Ditunda sebentar, tidak mengapa. Summa yukabbirullah. Kemudian sampai mengucapkan takbir kepada Allah. Jadi wudu, kemudian Allahu Akbar. Tanpa ini enggak sah. Wa yahmaduhu wa yumajiduh. Memuji dan mengagungkan Allah. Wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an, membaca yang bisa dibaca dari Al-Qur'an. Mimma 'allamahullah, apa yang diajarkan Allah kepadanya. Ini hadis ini sebagian mengatakan dengan dalil ini meskipun Al-Fatihah enggak harus membaca Al-Fatihah, namun yang lebih kuat kita katakan hadis ini dibawa kepada hadis-hadis yang lainnya. Jadi hadis ini tidak bisa dipartaikan tanpa Al-Fatihah. Tadi yang benar wallahu alam tetap baca Al-Fatihah. Meskipun dalam hadis ini seolah-olah tanpa Al-Fatihah sah. Bisa Al-Fatihah enggak baca Al-Fatihah sah. Itu pendapat sebagian ulama. Ada pendapat semacam itu berdasarkan dalil ini. Suruh baca yang mudah yang diajarkan oleh Allah. Tidak harus Al-Fatihah. Meskipun kebanyakan ulama mengatakan karena ada hadis-hadis lain tidak sah sholat tanpa baca Al-Fatihah, maka dibawa hadis ini mungkin yang enggak hafal Al-Fatihah boleh lah. Bahkan nanti enggak hafal sama sekali kan boleh bertasbih dan lain sebagainya. Summa yukabbiru wa yarka'u, kemudian bertakbir, kemudian ruku'. Wa yada'u yadai ala rukbatayhi, kemudian tangannya diletakkan di rukbahnya. Jadi agak apa? Agaknya sepertinya memegangi, biar enggak jatuh, enggak kepleset. Intinya agak megangi, bukan sekedar ditempelkan, dipegangi. Ini. Taib hatta tatma'ina mafasiluhu wa tastarhi. Jadi sampai apa? Sendi-sendinya itu tenang, pas gitu. Jadi enggak tergesa-gesa, intinya ruku' dengan tumak nina. Benar-benar ruku', sabar. Kemudian nanti baca bacaan ruku'. Jadi tidak kok asal-asalan. Allahu Akbar sama Allah kan tidak. Allahu Akbar, posisi ruku' yang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang ruku' bisa kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Bi'nillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.